kita akan mengenal bagaimana urutan peristiwa seputar Natal. Karena kalau kita membaca Injil-Injil, ada beberapa dan sejumlah ketidaksesuaian. Contoh yang pertama, siapakah yang menerima warta dari Tuhan melalui malaikat, Yusuf atau Maria? Umumnya orang mengetahui adalah Bunda Maria, tapi kalau kita lihat nanti akan sedikit berbeda dan ada sejumlah ketidaksesuaian. Yuk kita maju. Kita baca Injil Matius 1 ayat yang ke-20. Bunyinya demikian. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata kepadanya, yang dimaksud Yusuf terbukti dari kalimat selanjutnya. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Kalau kita melihat Matius 1 ayat 20, yang menerima warta adalah Yusuf. Coba sekarang kita perlawankan dengan membaca Injil Lukas, yaitu Lukas 1 ayat 34 dan 35. Demikian bunyinya. Kata Maria kepada malaikat itu, dan seterusnya ada perkataan Maria, saya potong tapi saya langsung lanjutkan pada ayat ke-35 yang merupakan jawaban malaikat. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Di sini yang diberitahu adalah Bunda Maria. Jadi yang benar mana? Matius 1 ayat 20 menunjukkan itu Yusuf. Lukas 1 ayat 34 sampai 35 menunjukkan itu Maria. Ada ketidaksesuaian bukan antara Injil Matius dan Injil Lukas. Bagaimana membaca hal seperti ini? Lalu yang kedua, bayi Yesus itu di kandang atau di rumah? Orang umumnya akan menjawab bayi Yesus tentulah ada di kandang. Demikian juga yang dinyatakan di dalam Injil Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Yuk kita baca. Bunyinya demikian. Tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Dibaringkannya di dalam palungan tempat memberi makan hewan. Lukas 2 ayat 7 memberitahu kita ada indikasi bahwa Yesus Kristus dibaringkan di tempat makanan hewan, berarti sebuah kandang untuk binatang, terutama domba pada waktu itu. Bahkan kalimat terakhir memberi keterangan kepada kita, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi pastilah bukan di rumah, karena dikatakan tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Inilah pengertian umum. Kalau kita tanya anak-anak, pasti akan jawabnya, Yesus di mana? Di kandang. Tapi kalau kita lihat nas yang lain, Matius 2 ayat yang ke-11. Yuk kita lihat, bunyinya demikian. Maka masuklah mereka, yang dimaksud mereka dalam ayat ini adalah orang-orang Majusi, ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi Matius 2 ayat 11 ketika menceritakan mengenai orang-orang Majus, mereka tidak masuk ke dalam sebuah kandang atau di palungan, tapi dikatakan bayi itu, anak itu ada di dalam rumah. Jelas sekali, masuk ke dalam sebuah rumah. Artinya, kalau kita melihat Injil Matius 2 ayat 11, sebenarnya orang-orang Majus tidak pernah sampai di depan palungan. Loh, nyatanya di dalam presepium ada Rama. Oke, itu nanti bisa kita diskusikan. Tapi sebenarnya kalau kita melihat ayat dalam Matius 2 ayat 11, masuk ke dalam rumah. Hampir tidak mungkin Yesus dibaringkan di palungan kalau mereka sudah ada di dalam sebuah rumah. Aneh sekali bukan? Palungan itu justru karena keadaan yang tidak ada tempat tadi di rumah penginapan, ya seadanya tempat paling hangat ya palungan. Itu secara duniawi, secara manusiawi. Tentu secara teologis kita bisa memberi arti dan ada banyak arti tentang palungan itu. Tetapi kalau kita melihat kembali kepada Matius 2 ayat 11, itu di sebuah rumah. Tidak mudah bukan membaca kisah seputar Natal, kalau kita baca secara teliti, tampaknya menggugat atau bahkan mengetuk atau mungkin menghancurkan gambaran-gambaran yang selama ini secara tradisional kita yakini, mungkin yang sudah kita pelihara dari kecil, dari waktu kita bina iman anak sampai pada dewasa. Saya yakin kalau seandainya ada anakmu yang bertanya tentang ini,
Kayaknya kamu juga bingung untuk menjawabnya. Pertanyaan besar. Jadi kalau kita memulai dengan sejumlah ketidaksesuaian saja sudah menjadi pertanyaan besar bagi kita. Sebenarnya ini bukan persoalan bagi setiap orang yang belajar ilmu tafsir Alkitab. Contohnya saya belajar ilmu tafsir Alkitab, para frater belajar ilmu tafsir Alkitab. Jadi yang belajar ilmu Alkitab, hal-hal seperti ini tidak akan membingungkan. Jawabannya sudah jelas sebenarnya, yaitu bahwa setiap penulis Injil menulis dengan kerangka teologis tertentu. Ada tujuan tertentu, jemaat tertentu, sehingga konteks jemaat yang dituju dan juga kerangka teologis tertentu itulah yang membuat ceritanya berbeda. Tetapi itu jawaban yang tidak mencukupi bagi orang kebanyakan. Umat kebanyakan umumnya akan bertanya, sebenarnya urutan persisnya itu bagaimana sih Rama? Gitu. Jawaban yang baru saja tadi saya ucapkan, kalau untuk Anda yang tidak belajar ilmu Alkitab akan membingungkan. Itu maksudnya apa sih? Itulah kenapa saya membuat tema ini. Simple, sederhana, tetapi mengundang banyak pertanyaan sehingga kita juga perlu menguraikannya, tidak hanya untuk orang yang belajar Alkitab, tetapi juga untuk orang yang umum. Umum dalam arti yang mungkin pengetahuan tentang Alkitab ya sedikit saja atau mungkin malah sangat minim. Mari kita kembali kepada sumber-sumber kisah yang tidak lain adalah Injil-Injil. Kalau kita membaca Injil-Injil, disitulah kita membaca kisah mengenai Yesus Kristus juga seputar Natal, yaitu kelahiran beliau. Namun ada dua Injil yang tidak bicara apa-apa tentang kisah Natal. Kalau kita membuka Injil Markus dan kalau kita membuka Injil Yohanes, tidak ada secuil pun cerita tentang Natal. Dalam arti cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dan seputar kelahiran Tuhan Yesus. Sebagai pengayaan, kita memasuki dulu Injil Markus dan Injil Yohanes supaya paham, oh ternyata tidak setiap Injil mulainya sama ya. Yuk kita sekarang masuk kepada Injil Markus. Mari kita melihat bagaimana Injil Markus memulai Injilnya. Markus 1 ayat 1 ayat 2, kemudian nanti nyambung beberapa hal yang penting akan saya cuplik. Bunyinya demikian. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Jadi ini jelas Injil Yesus Kristus anak Allah. Tapi kemudian ayat kedua langsung mengutip kitab Nabi Yesaya yang nanti hubungannya dengan Yohanes Sang Pembaptis. Kita baca ayat 2. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Siapa utusan yang disebut? Ada keterangannya di dalam ayat yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi Injil Markus, meskipun pada kalimat paling awal dikatakan Injil tentang Yesus Kristus, tetapi tidak dibuka dengan cerita kelahiran Sang Kristus Tuhan kita, tapi dibuka dengan cerita Yohanes Pembaptis. Artinya ketika dikatakan Yohanes Pembaptis tampil, berarti ia sudah dewasa. Artinya pastilah sudah umur 30 atau 30-an, katakanlah demikian. Kalimat lanjutannya, ayat yang ke-9, saya langsung masuk pada ayat yang ke-9. Tadi ayat 4 nyambung ayat yang ke-9. Demikian bunyinya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Dan umur mereka kira-kira sudah 30. Jadi Yohanes 30, Yesus Tuhan 30 sebagai manusia, karena mereka hanya selisih waktu 6 bulan dalam perkandungannya. Kita lihat selanjutnya pada ayat yang ke-14 nyambung ke ayat 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi beginilah Markus memulai Injilnya dengan memunculkan Tuhan Yesus yang sudah dewasa. Yohanes membaptis, kemudian Yohanes ditangkap, akhirnya setelah Yohanes ditangkap, Yesus Tuhan yang kira-kira umurnya 30, tampil di Galilea, kemudian memulai karya di depan umum. Maka Markus tidak punya cerita apa-apa kalau berkaitan dengan Natal, kelahiran Tuhan. Tahu-tahu bahasa gampangnya, awalnya langsung Yesus dewasa umur 30. Itulah Markus, langsung mengajar, langsung menyampaikan bertobatlah dan seterusnya dan seterusnya. Kita sekarang masuk ke Injil yang keempat, yaitu Injil Yohanes.
Injil Yohanes bahkan memulai dari sesuatu yang tanda petik tidak terlalu jelas, tidak terlalu mudah untuk dipahami. Meskipun kalau kita mengetahui ilmu Alkitab dan ilmu teologi, inilah sesungguhnya keterangan mengenai Natal yang paling luar biasa. Itu mengapa kalau kita merayakan Natal waktu siang, jadi hari raya Natal waktu siang, Misa Indie, kita mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 1, ayat 1 terus sampai pada ayat yang ke-11 atau 18. Kita baca ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi Yohanes mulai dengan sang firman. Yesus adalah sang firman. Tahu dari mana? Lanjutannya langsung ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah itulah Yesus itu siapa? Ingat selalu kalau ada pertanyaan, siapa itu Yesus? Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia. Sang firman yang telah menjadi manusia. Firman Allah yang telah menjadi manusia. Karena firman adalah Allah. Ingat ayat 1, saya kembali ke ayat 1. Karena firman itu adalah Allah, maka kita dapat mengatakan Allah menjadi manusia. Tetapi yang sesungguhnya secara eksak menjadi manusia itu firman Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Jadi dimulai dengan sesuatu pandangan teologis, tidak dimulai dengan satu kisah realistis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalau kita melihat pada ayat selanjutnya, ayat 15, ditampilkan langsung Yohanes. Artinya, Markus dan Yohanes punya kemiripan, yaitu menampilkan Yohanes yang telah dewasa, Yesus Tuhan yang telah dewasa. Kita baca Yohanes 1 ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia yang dimaksud sang firman yang menjadi manusia tadi, Yesus Tuhan. Berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Kok dikatakan telah ada sebelum aku? Karena dalam keadaan sebagai firman, Yesus sudah ada, meskipun belum manusia, tapi masih dalam dirinya sebagai firman. Itu namanya Yesus atau sabda preeksisten atau sang putra yang ada sebelum segala waktu. Oke, itu rumit, kita tinggalkan. Kita nggak usah berumit-rumit. Intinya Yohanes yang dimunculkan pertama. Jadi, kalau kita membaca Injil Yohanes pun, Yohanes yang muncul. Tapi maksudnya di sini Yohanes Pembaptis ya, bukan Yohanes penulis Injil. Meskipun Yohanes tidak ditulis dengan lengkap Yohanes Pembaptis, tetapi yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis. Terbukti pada ayat selanjutnya, yaitu ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus yang datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Gelar anak domba Allah yang menghapus dosa dunia itu disampaikan oleh Yohanes. Dan itu jelas sekali diwahyukan dalam Yohanes 1 ayat 29. Ini Yohanes Pembaptis yang dimaksudkan. Jadi pada waktu itu Yohanes melihat Yesus, setelah kemudian juga dibaptis, itulah Injil Yohanes yang memulai awal karya Yesus. Maka kalau kita membuka Injil Markus, mulainya Yesus sudah dewasa. Kalau kita membuka Injil Yohanes, meskipun dengan dibuka pada mulanya, tapi secara kenyataan duniawi, Yesus Tuhan sudah dewasa, umur 30 kira-kira. Demikian kalau kita lihat bagaimana dua Injil tidak bicara apa-apa. Tetapi kalau kita melihat dua Injil yang lain, yaitu Injil Matius dan Injil Lukas, itu ada paparan kisah-kisah Natal, meskipun dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi ini bagian inti yang akan kita bahas dengan tema urutan kisah-kisah Natal tadi, kronologis. Kita mulai dari Injil Matius, bagaimana sudut pandang Matius menceritakan kisah Natal atau seputar Natal. Mari kita mulai dari Injil Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dan disambung dengan deretan nama-nama mulai dari Abraham terus sambung sampai baginda Yesus.
Jadi Injil Matius memulai dengan sebuah silsilah. Ayat 1 mengatakan, ini silsilah Yesus Kristus. Daftar nama-nama. Akan membosankan sekali kalau nama-nama itu kita putar, karena kita juga nggak terlalu banyak tahu persisnya, tapi langsung pada ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kemudian kalau kita membaca ayat ke-18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut, seperti berikut. Tetapi ceritanya sangat ringkas. Bagaimana Yesus dilahirkan, rincian-rinciannya tidak ada dalam Injil Matius. Yuk kita baca. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia, maksudnya Maria, mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, perhatikan, tadi disebutkan dalam ayat 18, itu Maria yang bertunangan dengan Yusuf. Perhatikan, Maria disebut, Yusuf disebut. Tapi kemudian satu ayat setelahnya, ayat 19, hanya Yusuf yang disebutkan. Karena apa? Matius menulis Injilnya itu dalam bahasa Aram. Pertama-tama untuk orang-orang Yahudi Tulen. Jadi harus ditulis dengan sudut pandang ayah, karena orang Yahudi itu adalah orang dengan kebudayaan patrilineal, yaitu sudut pandang ayah, garis ayah. Maka di sini Matius harus menuliskan Yusuf, maka dikatakan karena Yusuf yang disorot kemudian Yusuf. Perhatikan selanjutnya kalimatnya. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia maksudnya Yusuf, bermaksud menceraikannya, maksudnya Maria dengan diam-diam. Masih Yusuf yang menjadi fokus, perhatikan. Ayat 19, ayat 20, Yusuf pun masih menjadi fokus. Malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud dan seterusnya. Yang di bagian awal sudah sedikit kita singgung. Jadi Yusuflah yang di sini diberi sudut pandang, atau cerita ini diambil dari sudut pandang Yusuf. Kita masih lanjut, ayat 24, lompat ayatnya ya. Tapi saya mau menggarisbawahi masih tentang Yusuf. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita lanjutkan. Matius bab 2 ayat 1 bunyinya demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, disebut lahirnya di mana Bethlehem, tanah Yudea atau Yehuda, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Kesannya, kalau kita membaca tadi, Yesus lahir, langsung kemudian orang-orang Majus datang. Padahal ceritanya tidak terlalu bisa diartikan demikian. Dikatakan sesudah Yesus dilahirkan. Sesudah itu berarti kapan jarak waktunya? Bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun bukan? Loh berarti itu kan langsung ramah? Belum tentu. Karena kata sesudah tidak mengacu pada langsung. Ini berbeda dengan Injil Markus. Kalau Anda membaca Injil Markus itu ada segera sesudah. Kata segera sesudah menunjukkan itu langsung kejadian disambung-sambung-sambung. Sebenarnya ini ada jarak waktu antara lahirnya baginda Yesus dengan kedatangan orang-orang Majus. Mungkin bagi beberapa orang ini yang agak mengacau, tanda petik ya, mengacau cerita atau membuyarkan bayangan bahwa dikira nanti langsung datang. Apalagi di dalam liturgi hanya dalam waktu 2 minggu langsung datang. Pesta 3 raja kalau dalam bahasa liturgi. Jadi seakan-akan 2 minggu kemudian datang. Tapi itu kan liturgi. Liturgi tidak persis menggambarkan kronologi waktu, apalagi durasi waktu. Kalau kita kembali pada teks Injil, maka cukup jelas kalau kita memahaminya. Jadi durasi waktunya tidak disebutkan dalam Injil Matius. Ini nanti kita akan berguna pemahaman seperti ini ketika kita kemudian membaca dalam sudut pandang Injil Lukas. Jadi Matius 2 ayat 1 hanya mengatakan sesudah Yesus lahir, datang orang-orang Majus. Durasi waktunya, jarak waktunya tidak ada diceritakan di sana. Yuk kita maju. Sekarang ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti dan bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak.
Kemudian Herodes maksudnya menyuruh mereka, maksudnya orang-orang Majus, untuk ke Bethlehem. Karena sudah ada jawaban bahwa dilahirkan di Bethlehem. Kemudian pendek kata, mereka sampai ke Bethlehem, orang-orang Majus itu. Diceritakan dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka, yang dimaksudkan mereka adalah orang-orang Majusi, ke dalam rumah, perhatikan, rumah. Dan melihat anak itu bersama ibunya Maria, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan seterusnya. Ada persembahan emas, kemenyan, dan mur. Perhatikan bahwa ini sebuah rumah. Kalau kita memahaminya dari ayat 1, maka sebenarnya cukup jelas. Apalagi nanti ditambah dengan sudut pandang Lukas, cukup jelas. Sesudah Yesus dilahirkan, lalu datang orang Majus. Hanya menunjukkan sekuensinya, urutan peristiwanya, tanpa menyebut durasinya. Maka ketika kita membaca ayat 11 ini, kita dapat memberikan suatu tafsiran bahwa tentu saja tidak selama-lamanya Yesus ada di Palungan. Di Palungan itu malam kelahiran, mungkin beberapa hari setelahnya, juga kemudian setelah mendapatkan rumah untuk penginapan, maka tentulah mereka berpindah. Tentu tidak berada terus-terusan di dalam Palungan. Kenapa ada di Palungan? Sebenarnya itu kan darurat yang nanti kita akan lihat dari sudut pandang Injil Lukas. Kedaruratannya karena mereka tidak mendapatkan rumah untuk menginap, maka tempatnya Palungan. Jadi bukan berarti berhari-hari, berminggu-minggu ada di Palungan terus, tidak, tentu saja. Maka kita bisa memberikan tafsiran setelah beberapa hari, kemudian orang-orang yang mendaftarkan diri di Bethlehem sudah mulai pulang, itu kan diceritakan mudik ya. Nanti kalau kita membaca dari sudut pandang Lukas menjadi jelas. Orang-orang berbondong-bondong mudik, penuh rumah-rumah untuk menginap, tidak kebagian keluarga kudus ini. Tapi beberapa hari kemudian sudah terjadi sensus, beberapa orang yang segera kembali dari tempat merantaunya kembali, maka rumah-rumah sudah mulai kosong, sehingga bisa dihuni oleh Bunda Maria, Santo Yosef dengan bayi Yesus. Maka dikatakan rumah, jadi tidak lagi berada di kandang. Kalau kita mengerti bagaimana durasi waktunya ini, tafsirannya tentu lebih jelas. Jadi tidak lagi perlu bingung, loh itu rumah, kok bingung ya? Oh tidak perlu bingung. Nanti diperkaya dengan sudut pandang Lukas ya. Kita lanjutkan. Pada ayat yang ke-12, orang-orang Majus itu diperingatkan sehingga mereka melalui jalan lain tidak kembali kepada Herodes. Saya bacakan. Karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka, orang-orang Majusi itu, ke negerinya melalui jalan lain. Nah kemudian ayat 13 melanjutkan itu, tapi fokusnya berbeda sekarang. Tadi orang-orang Majusi, sekarang kepada Yusuf kembali. Ingat sudut pandang ayah, maka Yusuf. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi kemudian kita tahu keterangannya, ternyata Herodes menanyai orang-orang Majusi tujuannya untuk membunuh. Simpelnya, Herodes seorang raja tidak mau ada saingan raja yang lain. Tentulah Herodes berpikir sebagai seorang manusia yang pikirannya manusiawi, aku raja kok ada raja lain. Maka raja lain tuh sebelum gede gua bunuh dari kecil. Kira-kira simpelnya seperti itu. Jadi ceritanya kemudian ke Mesir. Tapi nanti kalau kita lihat sudut pandang Lukas, tidak ada cerita pelarian ke Mesir. Jadi bagaimana ceritanya? Yuk kita lihat. Lanjutannya, Matius 2, 14, 15. Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu, serta ibunya malam itu juga menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana. Jadi ada kisah tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Supaya apa? Terjadi firman Tuhan, dari Mesir ku panggil anakku. Jadi suatu nubuat yang menyatakan Mesias dipanggil dari Mesir ku panggil anakku. Nah kemudian ayat 16 pada Matius bab yang kedua, Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Kemudian dikatakan, ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah.
Kenapa dikatakan 2 tahun ke bawah? Karena dari cerita orang-orang Majus diperkirakan bayi Yesus atau dalam bahasa orang-orang Majus raja yang dilahirkan itu kurang lebih 2 tahun. Artinya sebenarnya cerita orang Majus ini harus kita pahami dengan lebih panjang dan lebih luas. Orang-orang Majus bukan orang Israel. Orang-orang Majus tinggalnya tidak dekat, dikatakan dari timur. Tafsirannya itu bisa Babilonia, tapi juga bisa Persia. Ada yang menafsirkan Babilonia, ada yang menafsirkan Persia. Saya lebih mengikuti tafsiran Persia, orang-orang Persia. Nah, di wilayah timur Persia itu jauh sekali. Israel, Palestina, ya sekarang tempatnya seperti negara Israel, Palestina sekarang. Persia kurang lebih negara Iran. Dan itu kalau mau menuju ke Israel Palestina pada zaman kuno harus berputar ke wilayah utara, memasuki wilayah Syria, kemudian turun lagi ke wilayah Israel, karena di tengah-tengah ada gurun pasir yang luar biasa luas, tidak bisa diseberangi begitu saja dengan mudah. Maka orang-orang Majus ketika melihat bintang, sampai mereka tiba bertemu dengan bayi Yesus atau anak Yesus, itu butuh waktu yang lama. Artinya sebenarnya, kalau kita membaca dari Injil Matius, ada suatu keterangan yang dapat kita tafsirkan ternyata setelah dilahirkan Yesus Tuhan, kemudian mereka tidak langsung kembali ke Nazaret, tapi kemudian tinggal, entah kemudian menyewa satu rumah, entah ada rumah keluarga di sana, tapi terbukti dari keterangan kata rumah tadi pada ayat 11, bahwa keluarga kudus kemudian berumah atau tinggal dalam suatu rumah di Bethlehem. Maka orang Majus pada saat melihat bintang butuh waktu untuk sampai di rumah mereka, di rumah keluarga kudus. Kurang lebih diperkirakan 2 tahun. Berarti selama kira-kira 2 tahun dari sejak kelahirannya, atau maksimal 2 tahun lah katakanlah begitu, bisa setahun, bisa setahun setengah, bisa 2 tahun. Intinya sudah lebih dari 1 tahun, kurang lebih seperti itu. Mengingat keterangan yang diberikan oleh orang-orang Majus dan perkiraan Herodes untuk membunuh 2 tahun ke bawah. Itu maksudnya demikian. Jadi bahasa simpelnya begini. Tuhan Yesus lahir, bintangnya muncul. Orang-orang Majus pada saat melihat bintang kan belum berada dekat di sana. Mereka berada di Persia, jauh sekali. Dari saat mereka melihat bintang, mengambil kesimpulan dalam perjalanan itu butuh waktu panjang. Bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1,5 tahun, bisa jadi 2 tahun, maksimal 2 tahun lah katakanlah begitu. Ya kita teman cincai saja 1,5 tahun lah ya. Tapi intinya Anda perlu tahu bahwa bukan berarti begitu lihat bintang langsung nyampe. Itu gambaran yang keliru kalau Anda membayangkan melihat bintang kemudian dalam waktu 2 pekan, seperti dalam perayaan liturgi nyampe, tidak demikian. Tidak mungkin dari Persia ke Israel hanya dalam waktu 2 pekan. Kita harus ingat, ini zaman kuno. Ini 2000 tahun yang lalu tidak ada kendaraan secepat yang kita pakai sekarang. Tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Jadi mereka naik unta yang berjalan sangat lambat. Tuk tak tuk 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 tak tuk 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 tak tuk, dan itu ribuan kilometer. Nah, mulai paham ya? Jadi ketika kita membaca di rumah, kemudian orang-orang Majus masuk rumah, ada jarak waktu 1 tahun sampai 2 tahun ketika Yesus Tuhan berada di Bethlehem sampai cukup besar, dalam arti umur lebih daripada 1 tahun. Jadi pada saat lari ke Mesir, umurnya bisa jadi 1 tahun, bisa jadi 1,5 tahun, maksimal 2 tahun. Bukan berupa bayi merah yang langsung dibawa lari ke Mesir, tidak demikian. Maka bayangan-bayangan kita kan kadang-kadang begitu ya. Lahir, procot, masih bayi merah, langsung lari ke Mesir. Tidak demikian sebenarnya. Karena kedatangan kaum Majus dulu, baru kemudian mereka lari ke Mesir. Kemudian Herodes mati, akhirnya mati juga. Dikatakan di dalam ayat yang ke-19 bab 2 Injil Matius. Herodes mati ya. Kemudian nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Jadi ini di Mesir katanya. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Lalu Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu. Perhatikan anak, sudah anak. Bukan lagi bayi istilahnya, serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Perhatikan,
Yusuf dari Mesir ke tanah Israel. Dari Mesir kupanggil anakku. Pemenuhan dari nubuat itu. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, anaknya bernama Arkelaus, Herodes yang mati tadi ayahnya, ia yang dimaksud Yusuf takut ke sana. Ayat 22 dari bab 2 ini memberi kesimpulan juga. Dikatakan Yusuf takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Apa artinya? Sebenarnya tujuan Yusuf awalnya setelah kembali dari Mesir bukan ke Galilea. Oke, sekarang saya jelaskan dulu mengenai Galilea dan Yudea ya. Yudea ada di wilayah paling selatan. Kota besarnya Yerusalem. Galilea di wilayah paling utara. Jadi itu jaraknya relatif kira-kira 200 km. Beberapa kotanya Kapernaum, Nazaret, itu beberapa kota di Galilea. Sementara Yudea itu Bethlehem, Yerusalem. Oke, Anda harus menguasai ini dulu supaya paham. Kalau Anda kurang paham ilmu bumi Israel pada zaman itu, sedikit mungkin agak bingung. Tapi semoga cukup jelas juga ya. Saya ulangi pelan-pelan ya. Jadi sebenarnya ketika Yusuf dan keluarganya, yaitu keluarga kudus, kembali ke tanah Israel, yang dituju kemana? Perhatikan ayat 22. Ia takut ke sana. Ia Yusuf takut, sana yang dimaksud Yudea. Bethlehem ada di Yudea. Meskipun tidak dikatakan langsung menuju ke Bethlehem, tapi dikatakan takut ke sana. Sana yang dimaksud Yudea. Yudea di selatan, Bethlehem wilayah Yudea. Jadi sangat mungkin tujuan awalnya sebenarnya Yusuf ingin membawa keluarganya kembali ke Bethlehem. Setelah 1 atau 1,5 tahun sebelumnya tinggal, kemudian ke Mesir, kemudian kembali inginnya ke Bethlehem. Kenapa ke Bethlehem? Alasannya tentu saja mudah sekali. Karena Yusuf itu keluarga Daud. Keluarga Daud asalnya dari Bethlehem. Jadi Bethlehem adalah kota atau tempat kelahiran, atau mungkin tidak selalu kelahiran, tempat asal-usulnya Yusuf. Itulah kenapa nanti kalau kita membaca dari sudut pandang Lukas, jelas Yusuf ke Bethlehem tujuannya apa? Kembali ke kampung halaman untuk sensus penduduk. Maka sebenarnya pergi ke Nazaret itu pertama-tama bukan tujuan awal, inginnya ke Bethlehem di Yudea, tapi akhirnya pergi ke Galilea di utara. Lalu tinggal di sebuah kota bernama Nazaret, supaya juga genap firman Tuhan bahwa ia yang di sini baginda Yesus akan disebut orang Nazaret. Demikianlah Matius mengakhiri cerita seputar Natal, yang kalau kita ringkas, kurang lebihnya akan seperti ini. Pertama, Yusuf diberi warta. Sudut pandang Matius, ayah yaitu Yusuf. Kemudian Yesus dilahirkan dengan cerita yang sangat minim, artinya tidak ada rincian seputar kelahiran Yesus, tidak seperti nanti Injil Lukas. Lukas menceritakan dengan rinci, tapi Matius tidak. Pokoknya Yesus lahir gitu saja. Rinciannya justru nanti setelah lahir. Ada Majusi datang, itu poin yang ketiga kalau kita ringkas. Kemudian setelah Majusi pergi, lari ke Mesir, kemudian kembali ke Israel. Tapi kembalinya ke Israel, tujuan awalnya ke Bethlehem, tafsiran kita, yaitu wilayah Yudea, tapi kemudian dinasihati supaya pergi ke Galilea, tentulah kemudian tinggal di Israel bagian utara, namanya Galilea, kotanya bernama Nazaret. Nah, kemudian kita akan bisa membahas Injil Lukas. Tadi sudah saya katakan, Matius tidak memberi rincian kelahirannya. Pokoknya Yesus lahir begini, langsung lahir gitu saja. Tidak ada rinciannya. Rinciannya diisi oleh Lukas. Lukas memberi rincian yang luar biasa seputar sebelum lahirnya baginda Yesus sampai seputar kelahirannya, siapa yang hadir malam itu dan seterusnya. Lukas luar biasa. Jadi membaca keduanya sesungguhnya saling melengkapi kalau kita cukup memahami ilmu Alkitab. Kita mulai dari Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea di utara bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia, dan seterusnya. Dikatakan, sesungguhnya engkau akan mengandung
dan engkau akan menamai dia Yesus. Loh, jadi dalam Injil Matius wartanya kepada Yusuf, kok sekarang kepada Maria? Mana yang benar? Tentulah yang benar ya dua-duanya. Yusuf diberi warta, Maria juga diberi warta. Yusuf diberitahu, Maria juga diberitahu. Hanya pemberitahuannya berbeda. Maria berjumpa langsung dengan malaikat, Yusuf berjumpa dalam mimpi dengan malaikat. Ayat 39 dan 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Jadi Lukas memberi keterangan bagaimana di awal perkandungan sampai 3 bulan lamanya nanti yang diceritakan pada ayat yang ke-56, kira-kira 3 bulan lamanya Maria bersama dengan Elisabet lalu pulang kembali ke rumahnya. Rumah yang dimaksud mana? Tentu yang diceritakan pada ayat 26 di awal tadi, Nazaret. Jadi setelah menerima kabar perkandungan langsung berangkat ke Yudea atau Yehuda, itu di selatan, jaraknya kurang lebih 200 kilo relatif, ke rumah Zakaria dan Elisabet. Nah kemudian 3 bulan ternyata Bunda Maria selama mengandung, trimester pertama itu berada di Yehuda atau berada di Yudea, di wilayah selatan. Bulan yang keempat kembali ke utara, kemudian tinggal di Nazaret, yaitu kota asalnya. Ini perjumpaannya dengan Elisabet dan 3 bulan bersama-sama di sana. Kemudian cerita bergerak, yaitu pada Lukas bab 2 ayat 1. Yang kemudian akan mengarahkan pandangan kita, kenapa sih menuju ke Bethlehem? Nah begitu. Injil Matius tidak memberi rincian kenapa kelahirannya ke Bethlehem. Pokoknya lahir di Bethlehem, itu Injil Matius. Nah, kekosongan cerita itu diisi oleh Lukas. Kenapa sih kemudian harus ke Bethlehem? Lukas memberi kita rincian peristiwa yang tidak diceritakan oleh Matius. Kita lihat, Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Yang dimaksud dunia tentu dunia Greko-Roman ya, dunia Imperium Romanum atau jajahan Romawi. Jadi bukan dunia benar-benar seluruh dunia dalam arti pikiran kita sekarang ya, tidak termasuk Indonesia, tidak termasuk Tiongkok ya, nggak dikuasai pada waktu itu. Tapi maksudnya seluruh kekaisaran Romawi. Lalu dikatakan pada ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Rupanya sistem sensus harus kembali ke kota masing-masing. Itulah yang kemudian membuat keluarga kudus harus sampai ke Bethlehem. Ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, Yudea di selatan, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Kenapa begitu? Injil Lukas 2 ayat 4 memberi keterangan. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Kenapa kalau keturunan Daud harus ke Bethlehem? Karena Bethlehem kotanya Daud. Nah itu, Anda harus paham ya. Jadi gampangnya base camp-nya, kotanya sendiri itu adalah Bethlehem. Maka kalau Yusuf itu keturunan Raja Daud, dia harus kembali ke kotanya sendiri yaitu Bethlehem. Yang tidak ada di Injil Matius, diberikan rinciannya di Injil Lukas. Itulah yang menjelaskan yang tidak ada di Injil Matius. Injil Matius hanya mengatakan, pokoknya lahir di Bethlehem. Tapi bagaimana ceritanya? Enggak diberitahu. Lukas mengisi pemberitahuan, kenapa kok akhirnya mereka sampai ke Bethlehem. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jadi ceritanya bergerak, jadi Yusuf enggak sendirian. Meskipun itu kotanya Yusuf, tapi Yusuf sudah membawa pasangan yaitu Maria sebagai tunangannya yang pada waktu itu kemudian diambil sebagai istrinya. Ketika mereka tiba di situ, nah perhatikan di situ yang dimaksud Bethlehem. Waktunya bagi Maria untuk bersalin. Berarti pada saat mereka memulai perjalanan itu sudah hamil tua, sudah 9 bulan. Perjalanan mungkin memakan waktu 3 hari kurang lebih, tapi kalau membawa seorang yang mengandung bisa jadi mungkin 1 pekan. Dan dikatakan ketika sampai Bethlehem, tiba saatnya, ternyata sudah saatnya Maria untuk melahirkan. Dan dikatakan melahirkan seorang anak laki-laki yang sudah kita bahas di bagian depan, dibaringkan di palungan. Kenapa?
tidak ada tempat bagi mereka di rumah yang untuk nginap-nginap itu. Kenapa kok bisa tidak ada tempat? Anda bayangkan, tadi ada perintah untuk sensus di kota masing-masing. Ya kalau orang kembali ke kota masing-masing, rumah tempat menginap kan penuh ya. Bahkan di rumah-rumah keluarga sendiri pun juga kita bisa bayangkan penuh sekali. Itu seperti kalau orang mudik, di Indonesia untuk punya contoh seperti itu ya. Kalau orang mudik waktu lebaran kurang lebih ya, kalau kita bisa membayangkan begitu, ya semuanya penuh. Rumah-rumah penginapan apalagi pada waktu kuno, tentulah tidak ada seperti sekarang yang kita bayangkan bahwa ada hotel yang di mana-mana ada atau macam-macam, itu tidak ada. Yang nginepnya di rumah-rumah orang nyewa, katakanlah begitu ya. Tidak ada satu khusus rumah penginapan seperti hotel yang banyak sekali ruangan dan kamar, yang tidak demikian. Jadi alasan kenapa tidak ada tempat karena semua orang berkumpul di kotanya masing-masing, dan Bethlehem kotanya Yusuf, Maria di bawah, tidak ada tempat. Maka itulah yang dikatakan dipalungan. Jadi sebenarnya ini tanda petik sementara saja. Sampai nanti boleh dikatakan beberapa hari kemudian yang sensus selesai, mereka kemudian balik, lalu mereka bisa menempati rumah yang dipakai untuk menginap, menyewa rumah, dan seterusnya. Itulah kenapa Injil Matius tadi mengatakan ada di rumah. Nah, demikian ceritanya dilengkapi. Nah, kemudian Lukas memberitahu kita rincian yang lebih jelas. Ini kita semua hafal sekali. Lukas 2 ayat 8, 9, dan seterusnya. Ada gembala-gembala. Kemudian ada malaikat Tuhan yang memberitahu mereka. Dan akhirnya diceritakan bahwa gembala-gembala itu pergi ke Bethlehem. Di mana para gembala itu? Mereka ada di dekat Bethlehem, yang sekarang dinamakan Padang Gembala. Kalau Anda ziarah ke Tanah Suci, pasti nanti di dekat gereja Nativitatis atau gereja Nativitas, di dekat gereja Kelahiran atau gereja Nativitas, itu ada tempat yang namanya Padang Gembala. Tidak berapa jauh, dengan jalan kaki pun biasanya dicapai dengan jalan kaki. Ya, semoga satu kali saya aminkan Anda sampai ke Padang Gembala. Puji Tuhan untuk yang sudah sampai, yang belum kiranya Tuhan mengantarmu nanti sampai ke gereja Nativitas, Kelahiran di Bethlehem, dan Padang Gembala. Jadi ceritanya berlanjut, rincian-rinciannya yang tidak ada di Matius diberikan di Injil Lukas. Malaikat, lalu ada gembala, lalu dikatakan mereka cepat-cepat berangkat. Siapa mereka? Para gembala. Karena jaraknya dekat, tetapi ya ada jarak di sana dari padang penggembalaan sampai pada tempat kelahiran Yesus itu. Dan dikatakan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Perhatikan istilah bayi. Ini berbeda dengan istilah yang dipakai di Matius tadi, anak, karena sudah agak gede. Bayi karena baru lahir. Dan kata palungan diulang kembali untuk menegaskan kedaruratan pada saat kelahiran itu, ya tempat yang paling hangat tentu banyak jerami itu di palungan. Jadi tema palungan diulang kembali pada ayat yang ke-16, dan ketika para gembala datang, itu mereka melihat Yesus bayi yang masih ada di palungan. Cerita berlanjut, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Saudara-saudari, orang Israel yang laki-laki harus disunat pada hari yang ke-8. Jadi sunatnya baginda Yesus itu tanggal 1 Januari. Jadi sebenarnya kalau kita merayakan Maria Bunda Allah, itu juga merayakan sunatnya baginda Yesus. Maka coba ingat, kalau misa tanggal 1 Januari, pasti bacaannya mengenai sunatnya Tuhan Yesus. Ada bacaan yang menyinggung mengenai sunatnya Tuhan Yesus. Karena ada cerita seperti ini. Jadi pada saat disunat ini apakah masih di palungan, Rama? Mungkin tidak. Karena ini sudah hari yang ke-8. Kita bisa membayangkan orang-orang yang sensus, mereka sudah kembali, sehingga Bethlehem sudah mulai agak kosong, sehingga keluarga kudus bisa sudah menempati satu rumah. Entah rumah saudaranya, entah rumah yang disewa, entah rumah yang penginapan, intinya mereka sudah ada di suatu rumah. Seperti yang diceritakan dalam Injil Matius tadi. Jadi akord, klop sebenarnya. Dan dikatakan ia diberi nama Yesus. Hari ke-8 juga hari pemberian nama. Kenapa hari ke-8 harus disunat atau ke-8 hari itu penyunatan? Ada ayatnya dalam Imamat 12 ayat 2 sampai 3. Dikatakan
Dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit khatan anak itu, disunat ya. Ini adalah hukum untuk orang Yahudi yang ada di kitab Taurat khususnya, yaitu kitab Imamat 12 ayat yang kedua, khususnya pada ayat yang ketiga. Juga dikatakan seorang ibu yang melahirkan anak laki-laki najis selama 7 hari. Jadi ada kenajisan, nanti ada penahiran yang diceritakan pada ayat yang ke-22 Injil Lukas bab 2. Dan ketika genap waktu penahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka, maksudnya mereka itu siapa? Baginda Yesus yang dibawa oleh 2 orang tuanya. Jadi mereka itu orang tuanya. Yosef dan Maria membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Yang dikatakan dalam Injil Lukas 2 bab 22, aturannya ada di kitab Imamat 12 ayat yang keempat. Yuk kita baca aturannya. Selanjutnya 33 hari lamanya, perhatikan, 33 hari lamanya, perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dan seterusnya. Apa artinya? Konsekuensinya, mereka menunggu di Bethlehem tentu saja. Bethlehem dan Yerusalem itu jaraknya tidak berapa jauh. Artinya itu sesuatu jarak yang bisa ditempuh dengan mudah ketika orang memiliki bayi. Jadi mereka tidak kembali ke Nazaret. Ini klop dengan Injil Matius. Setelah kelahiran berhari-hari, sejumlah waktu, bahkan sampai setahunan, mereka tetap tinggal di Bethlehem di masa-masa awal hidup baginda Yesus. Yuk kita lanjutkan bagaimana ceritanya. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ini sekali lagi juga tidak dikatakan segera setelah. Hanya dikatakan setelah dilakukan, lalu mereka kembali. Tetapi kembalinya bagaimana, prosesnya bagaimana, Lukas tidak bercerita. Justru Matiuslah yang bercerita. Jadi agak terbalik dalam arti, proses kelahirannya, rincian seputar kelahirannya, Lukas yang menonjol. Matius singkat sekali. Pokoknya Yesus lahir, beres. Tapi pasca kelahirannya, setelah kelahirannya, Matius itu kaya sekali. Tetapi Lukas cukup pendek. Pokoknya sudah dipenuhi hukum Taurat, lalu kembali ke Nazaret. Tapi kembalinya bagaimana? Tidak diceritakan. Loh berarti setelah 33 hari langsung balik ya Rama? Belum tentu. Karena ayat di dalam Lukas 2:38 hanya dikatakan setelah selesai melakukan hukum Tuhan, hukum Taurat itu. Maksudnya apa? Lukas memberi penekanan bahwa keluarga kudus itu mengikuti hukum Taurat. Mereka orang-orang Yahudi yang taat, itu yang mau ditekankan. Kemudian kembali. Tapi kembalinya kapan, durasi waktunya tidak diceritakan. Disitulah Matius memberitahu kita. Rincian pasca kelahiran, Matius menang. Tanda petik menang. Rincian pada saat kelahiran, Lukas yang menang. Lukas yang lebih rinci menceritakan itu semua. Kalau kita membaca begitu saja, Lukas 2 ayat 39, seakan-akan setelah pentahiran kembali. Tapi tidak demikian. Kalau kemudian kita membaca bersama-sama dengan Injil Matius. Katakanlah orang Matius butuh waktu 1 tahun. Artinya mereka setelah melakukan hukum agama di Yerusalem tadi, mereka tetap ada di Bethlehem, meskipun nanti memang akhirnya kembali ke Nazaret. Sekarang kita lihat versi Lukas ya. Demikian Lukas menceritakan, Maria diberi warta. Tapi kalau kita membaca Matius, Yusuf yang diberi warta. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Karena Maria dan Yusuf diberi warta bersama tentu saja. Meskipun cara metodenya berbeda. Lalu Maria ke Yehuda. Ini yang tidak ada di dalam Injil Matius. Ini khas sekali Injil Lukas. Tapi kemudian Maria kembali ke Nazaret, lalu kembali ke Yehuda, yaitu kota Bethlehem, disitulah Yesus lahir. Jadi rinciannya cukup kuat di sini. Dan seputar kelahiran Yesus, kuat sekali. Setelah itu ada sunat dan penahiran, dan diceritakan kembali ke Nazaret, tetapi tidak dikatakan durasi waktunya. Kalau kemudian kita menggabungkan dengan cerita yang ditulis dalam Injil Matius, kita punya kemungkinan kronologis. Tentulah ini bukan kebenaran mutlak.
Ini menggunakan ilmu tafsir tentu saja. Jadi saya memberikan judul kemungkinan kronologi. Kalau Anda punya kemungkinan lain ya boleh-boleh saja, karena Alkitab itu ditulis juga tidak untuk memberi kita persis kronologi waktu. Tetapi seperti yang sudah saya katakan di bagian awal, untuk orang-orang yang tidak belajar ilmu Alkitab, jawaban tadi tidak memuaskan. Jawaban Lukas menulis menggunakan kerangka teologis tertentu, Matius juga, itu tidak cukup. Urutan benernya itu gimana sih, Rama? Nah, ini seperti yang sudah saya gambar. Dalam versi Matius, Yusuf diberi warta, Yesus dilahirkan, Majusi datang, lari ke Mesir, dan kembali ke Israel. Dalam hal ini, Israelnya nanti ujungnya Nazaret. Versi Lukas, Maria diberi warta, Maria ke Yehuda dan kembali lagi, kemudian kembali ke Bethlehem atau Yudea. Yesus dilahirkan, ada sunat dan penahiran, dan kembali ke Nazaret. Tapi waktu kembalinya kapan juga tidak diceritakan. Jadi kalau kita gabungkan info-info itu sebenarnya klop. Kalau kita ingin mengetahui urutan persis waktunya bagaimana. Jadi ini intinya sebenarnya. Oke, kita gabungkan. Jadi sebenarnya kalau kita gabungkan, kronologinya akan seperti ini. Kemungkinan kronologi saya katakan. Yusuf dan Maria diberi warta. Jadi Maria diberi warta, malaikat langsung nampak datang kepadanya. Yusuf diberi warta juga, tetapi berupa mimpi. Jadi kedua-duanya diberi warta. Itulah kenapa tidak ada kebingungan dari pihak Yusuf kalau kita membaca versi Injil Lukas. Dalam versi Injil Lukas yang diberitahukan hanya Maria kalau Lukas. Yusuf kan tiba-tiba langsung tahu begitu saja. Itu mengandaikan Yusuf juga diberitahu, sehingga dua-duanya diberi warta oleh malaikat meskipun dengan cara yang berbeda. Kemudian setelah diberitahu, Maria menyingkir ke Yehuda, ke tempatnya Zakaria dan Elisabet. Karena tentu saja hal mengandungnya Maria menjadi buah bibir di wilayah Nazaret. Bahasa gampangnya menyepi sebentar. 3 bulan lamanya. Kemudian 3 bulan lamanya Maria kembali ke Nazaret. Setelah bulan ke-4, 5, sampai bulan ke-9 ternyata ada pengumuman oleh kaisar. Harus setiap orang pulang ke kotanya. Yusuf kotanya Bethlehem, maka itulah mereka kemudian ke Bethlehem dalam keadaan Bunda Maria mengandung Tuhan, dan disitulah Yesus dilahirkan. Rinciannya macam-macam menurut Injil Lukas, diisi dengan bagus sekali, ada malaikat, gembala, dan seterusnya, bagaimana kisah-kisah itu diceritakan. Bahkan nanti ada cerita mengenai sunat dan penahiran. Tapi kemudian mereka tidak segera kembali, tapi masih tinggal di Bethlehem sampai kira-kira mungkin setahun lamanya atau lebih. Majusi datang. Dalam perjalanan yang lama dari Persia itu, akhirnya setelah setahun atau lebih, orang-orang Majusi itu berjumpa dengan anak. Ingat tadi itu anak. Di suatu rumah, karena mereka tidak lagi tinggal dalam kandang tentu saja yang sifatnya sementara, mereka sudah punya rumah, tanda petik punya rumah ya. Kita tidak tahu persis rumah yang dibeli atau rumah yang disewa atau rumah keluarganya. Ingat bahwa Yusuf dari Bethlehem, jadi keluarganya banyak di Bethlehem. Pokoknya intinya ada rumah yang dipakai. Majusi datang, kemudian Majusi pergi, kemudian ada kabar harus lari ke Mesir. Lari ke Mesir, setelah itu kembali, inginnya ke Bethlehem, tapi ternyata diarahkan ke Nazaret. Nah, cerita setelah sunat dan penahiran ini diisi oleh Injil Matius. Akhirnya ceritanya juga lebih rumit di Injil Matius. Setelah sunat dan penahiran itu, bahkan ada petunjuk, jangan kembali ke Bethlehem wilayah Yudea, tapi ke utara, ke Galilea, yaitu Israel, di bagian utara yang kotanya adalah Nazaret. Jadi kalau kita simpulkan kurang lebih ya seperti ini. Tentu ini sebuah kemungkinan kronologi. Tujuannya apa? Untuk Anda yang masih bingung membaca Alkitab, ini kok membingungkan? Sebenarnya tidak membingungkan. Alkitab sering saling melengkapi. Yang tidak ada di Lukas, Matius menjelaskan. Yang tidak ada di Matius, Lukas memberikan rincian. Ketika kita gabungkan, ceritanya klop sebenarnya. Kenapa demikian? Karena Injil berasal dari warta yang sama, yaitu para rasul yang juga Bunda Maria mengajarkan bagaimana cerita-cerita itu. Demikian kurang lebihnya bagaimana urutan peristiwa seputar Natal. Kalau Anda masih bingung dan belum paham, nggak apa-apa. Suatu kali kalau ini didengarkan kembali mungkin akan paham.
Semoga ada manfaatnya selain daripada membingungkan Anda. Shalom alaikum.